Maka kemudian Abu Jahal mengatakan, hai Abu Bakar, sungguhnya teman Muhammad telah gila. Masa dia mengatakan begini dan begitu. Lalu dia, Abu Jahal ini menceritakan tentang Isra Mi'raj yang terjadi pada Nabi SAW kepada Abu Bakar. Abu Bakar sendiri belum dengar dari Nabi SAW. Maka pada saat itu pun Abu Bakar sudah tahu kalau Abu Jahal ini mau menggoyahkan imannya. Maka dia pun mengucapkan kata-kata yang terukir dalam buku-buku sejarah Islam. Dia bilang, hai Quraisy, ketahuilah kalau seandainya di depan mata saya ada tembok berwarna putih, terang, kemudian Muhammad mengatakan, tidak hai Abu Bakar, tembok itu hitam, maka saya akan katakan tembok itu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, yang beliau harus berangkat ke langit menerimanya hanya sholat. Kalau yang lain bakti sama orang tua, jihad, baca Quran, ya, jenguk orang sakit, semuanya, zakat, haji dan umroh, itu Jibril yang datang dari langit membawa wahyu tersebut kepada beliau. Khusus masalah sholat karena besarnya kedudukannya sampai harus ada kejadian Isra dan Mi'raj, kejadian yang sangat besar dalam Islam dikenal. Dan ada surah Allah namakan dalam Al-Quran surah nomor 17, surah Isra, perjalanan malam. Jadi Nabi SAW jalan waktu itu luar biasa dari Mekah ke Palestina. Waktu itu perjalanan 1 bulan. Karena belum ada transportasi kayak kita sekarang, jadi mereka naik kuda dan itu kuda tercepat. Baru bisa mencapai ke sana non-stop dipicu kudanya 1 bulan. Pergi 1 bulan pulang. Nabi Muhammad SAW melakukan dalam 1 malam, belum mi'raj ke langit. Makanya kejadiannya sangat unik pada saat itu. Jadi Nabi SAW melakukan perjalanan yang dahsyat itu, kemudian selepas subuh, beliau kembali ke Mekah lagi, duduk depan Ka'bah, lalu beliau sempat melongo-longo melihat ke depan Ka'bah, lewat tokoh Quraisy yang sangat membenci Islam, Abu Jahal. Lalu dia mengatakan, hai Muhammad, apa yang membuatmu seperti ini? Maka kata Nabi SAW, semalam datang sosok malaikat bernama Jibril, yang membawa dengannya kuda bersayap bernama Burak, dan saya menungganginya, kemudian dimanapun matanya memandang, maka kakinya sudah di sana, lalu saya menempuh ke Masjid Aqsa. Kemudian saya mengimami, saya mengikat tali kekangannya di tempat Nabi-Nabi mengikat tali kekangan, lalu saya mengimami ruh-ruh semua Nabi-Nabi untuk sholat. Kemudian saya pun mi'raj ke langit dari sana, dan bertemu di langit pertama dengan Nabi ini, langit kedua, kisah yang panjang sampai menerima perintah sholat, dan kemudian kembali lagi ke Masjid Aqsa, kembali lagi ke Mekah. Waktu itu kebetulan Bapak Ibu sekalian, Abu Jahal memang ingin mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Maka dia pun akhirnya mengatakan, hai Muhammad, apakah kalau saya kumpulkan orang-orang Quraisy, kamu mau menceritakan ini? Karena bagi dia ini cerita nggak masuk akal. Sebab dia sempat tanya Nabi Muhammad SAW, hai Muhammad, kau pergi ke Masjid Aqsa. Perjalanan yang kami tempuh dengan kecepatan kuda terbaik kami dan laki-laki terbaik kami dalam 1 bulan, pulang 1 bulan, dalam 1 malam. Maka kata Nabi Muhammad SAW, iya. Lalu dia bilang, apa kau ingin menceritakan kepada Quraisy kalau saya kumpulkan mereka ini? Maka kata Nabi SAW, iya, karena memang ini harus diceritakan kepada manusia. Tapi bagi Abu Jahal ini kesempatan menjatuhkan Nabi SAW. Dikumpulkanlah masyarakat Mekah pada saat itu di satu bukit namanya Bukit Abi Kubais. Kalau tahu Safa dan Marwah, nah di sebelah Safa Marwah itu dulu ada bukit, sekarang sudah diratakan dengan tanah. Dulu ada bukit, itu tempat informasi masyarakat Mekah. Jadi kalau orang Mekah mau sampaikan sebuah informasi, naik ke situ, lalu dia kumpulin, teriak-teriak, nanti masyarakat Mekah kumpul, karena mereka belum punya pengeras suara, belum punya media kayak sekarang. Lalu kemudian disampaikanlah apa yang mau disampaikan. Jadi di Bukit Abi Kubais, Bapak Ibu sekalian, tidak boleh sembarangan orang naik. Harus orang yang diutus dan dipilih. Ya, kalau kita mungkin protokolnya ya. Maka Nabi SAW sama Abu Jahal naik ke situ, dan waktu dilihat ada orang di situ, maka masyarakat mereka kumpul, dan mereka kaget karena ini dua-dua tokoh Mekah. Nabi Muhammad SAW tokoh Mekah, Abu Jahal tokoh Mekah, tapi yang satu Muslim, yang satu kafir gitu. Maka mereka semua kumpul, lalu Abu Jahal teriak sambil mengatakan, hai Quraisy, dengarkanlah apa yang akan diceritakan oleh Muhammad. Maka Nabi Muhammad SAW ceritakan panjang lebar cerita-cerita yang unik. Datang Burak, kuda bersayap, terbang ke Masjid Aqsa, dan seterusnya sampai pulang lagi ke Mekah. Waktu itu tujuannya agar masyarakat Mekah ragu dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah waktu itu subhanallah yang terjadi adalah betul-betul masyarakat mulai ragu. Termasuk orang-orang beriman sendiri, ada yang ragu, ya, ada yang sempat ragu. Maka Abu Jahal turun dari Bukit Abi Kubais sambil dengan bangganya dia mengatakan, sekarang agama Muhammad sudah habis. Ya. Karena memang dia pikir orang akan tolak itu. Kejadian yang unik pada saat itu adalah, subhanallah,
Abu Jahal mengatakan kepada teman-temannya orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy di sebuah tempat namanya Darun Nadwa, tempat mereka berkumpul. Ya, Darun Nadwa itu tempat mereka berkumpul. Maka pada saat itu Abu Jahal mengatakan, sungguh agamanya Muhammad sudah habis. Kata mereka, kenapa anda berkata seperti itu? Kata Abu Jahal, karena begini dan begitu. Diceritakanlah kembali kisah Isra Mi'raj dari awal oleh Abu Jahal kepada teman-temannya orang Quraisy. Padahal orang Quraisy belum tahu kisah itu. Kemudian setelah itu Abu Jahal mengatakan, tinggal ada satu orang saja yang kalau satu orang ini kita berhasil goyahkan imannya, kita akan habiskan agamanya Muhammad. Cari Abu Bakar. Nah, mereka pun mencari Abu Bakar. Abu Bakar lagi ada di kebunnya di luar kota Mekah. Abu Bakar ini terkenal sekali dengan keyakinannya, ya, dengan akidah. Kalau kita ya, keyakinan itu berarti akidahnya. Maka datanglah mereka ke kebunnya Abu Bakar, lalu kemudian Abu Jahal teriak-teriak sambil mengatakan, wahai Abu Bakar, keluarlah. Abu Bakar keluar. Abu Bakar heran melihat, kok di depan kebunnya ada orang-orang kafir Quraisy dan ada orang-orang Muslim. Ini pertama kali terjadi dalam sejarah Mekah, mereka berkumpul gitu, karena mereka mau dengar jawabannya Abu Bakar. Maka kemudian Abu Jahal mengatakan, hai Abu Bakar, sungguhnya teman Muhammad telah gila. Masa dia mengatakan begini dan begitu. Lalu dia, Abu Jahal ini menceritakan tentang Isra Mi'raj yang terjadi pada Nabi SAW kepada Abu Bakar. Abu Bakar sendiri belum dengar dari Nabi SAW. Maka pada saat itu pun Abu Bakar sudah tahu kalau Abu Jahal ini mau menggoyahkan imannya. Maka dia pun mengucapkan kata-kata yang terukir dalam buku-buku sejarah Islam. Dia bilang, hai Quraisy, ketahuilah, kalau seandainya di depan mata saya ada tembok berwarna putih, terang, kemudian Muhammad mengatakan, tidak hai Abu Bakar, tembok itu hitam, maka saya akan katakan tembok itu hitam dan saya akan dustakan mata saya. Maksudnya saya sangat yakin dengan penyampainya, apapun kalian sampaikan tidak akan menggoyahkan iman saya. Maka dengan itu Abu Jahal terdiam, tidak bisa ngomong karena artinya dia mau goyahkan imannya Abu Bakar. Lalu kemudian Abu Bakar pun segera datangi Nabi SAW yang masih di Bukit Abi Kubais. Kemudian Abu Bakar dari jauh sambil teriak-teriak mengatakan begini, wahai Rasulullah, supaya orang lain dengar. Lalu kemudian orang semua pada balik ke arah Abu Bakar. Lalu Abu Bakar mengatakan sambil jalan, ya Rasulullah, telah datang kepadaku Abu Jahal. Dan dia berkata bahwasanya telah datang kepada anda semalam malaikat Jibril membawa kuda bersayap namanya Burak. Anda terbang menuju ke Masjid Aqsa. Anda imami ini, diceritakan panjang lebar sampai pulang lagi sampai tiba di depan Nabi. Begitu tiba di depan Nabi dia mengatakan, apakah itu benar? Maka kata Nabi SAW, benar. Lalu Abu Bakar mengucapkan kata-kata yang juga terukir dalam ukiran-ukiran buku-buku sejarah Islam yang perlu digaris atau dihiasi dengan hiasan emas yang luar biasa. Ukiran emas, karena dia mengatakan, anda pasti benar. Maksudnya dia menekankan kepada seluruh umat Islam yang hadir di saat itu, tidak usah ragu, ini adalah utusan Allah. Maka akhirnya orang-orang pun percaya. Lalu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kami semua di sini tahu Anda belum pernah ke Palestina, Anda belum pernah lihat Masjid Aqsa, belum pernah Anda lihat sebelumnya. Dan di sini ada tokoh-tokoh Quraisy yang sudah pernah ke sana. Bisa nggak sebagai bukti kebenaran apa yang Anda ceritakan, Anda sampaikan kepada kami dan gambarkan kami tentang Masjid Aqsa? Maka kata Nabi Muhammad SAW, pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala membukakan Masjid Aqsa di hadapan mataku. Sehingga aku seperti melihatnya dan menceritakan kepada Quraisy, pintunya seperti ini bentuknya, jendelanya seperti ini bentuknya, masjidnya seperti ini. Dan setiap kali Nabi SAW mengatakan seperti ini dan seperti itu, tokoh-tokoh Quraisy yang pernah ke sana mengatakan Muhammad benar, Muhammad benar, Muhammad benar. Semuanya dibenarkan. Semuanya dibenarkan. Akhirnya orang-orang Quraisy terdiam semua. Jadi cerita yang spektakuler ini walaupun mungkin tidak masuk akal di masa itu, di masa sekarang pun sulit, kecuali dengan keimanan. Maka bisa diimani dan diyakini oleh sebagian besar penduduk Mekah karena keyakinannya Abu Bakar. Lalu kemudian ada satu kejadian juga waktu Nabi SAW dari Masjid Aqsa kembali ke Mekah. Beliau mengatakan, saya sempat melihat dari atas Burak ada satu kafilah dagang Quraisy. Kafilah dagang Quraisy ini Bapak Ibu sekalian terdiri dari sekian belas ekor unta. Mereka jalan sama-sama kayak satu grup lah kalau orang berangkat itu ya. Mereka lewat dan mereka kehilangan untanya. Lalu kata Nabi SAW, saya lihat unta mereka. Lalu saya teriak dari atas mengatakan, wahai Quraisy, unta kalian di lembah itu ambillah. Lalu kemudian mereka mengikuti suaraku. Lalu kemudian mereka menemukan unta mereka. Nah cirinya kafilah itu, unta paling depannya itu diikat lehernya dengan kain berwarna merah. Maka kata Nabi Muhammad SAW, kalau kalian mau menanyakan, tunggulah 2-3 hari lagi mereka akan datang. Subhanallah, semua satu kota Mekah waktu itu
datang ke satu pintu namanya pintu Bani Syaibah, pintu gerbangnya Mekah. Kemudian mereka kumpul dan menunggu kafilah itu. Ternyata betul datang kafilah itu persis seperti yang Nabi gambarkan. Ya, unta yang paling depan ada kain warna merah, kemudian ditanyakan oleh orang-orang Quraisy Mekah kepada Quraisy yang ada di unta-unta itu. Perlu diketahui masa itu belum ada handphone, belum bisa komunikasi, sehingga belum bisa kontek-kontekan. Maka baru pertama kali ketemu. Maka orang-orang Quraisy Mekah mengatakan kepada orang-orang Quraisy yang ada di kafilah dagang tadi, wahai Quraisy, dikatakan begitu. Ya, kalian dari mana? Mereka bilang kami dari Palestina. Lalu kata orang-orang Quraisy di Mekah, apakah ada sesuatu yang terjadi di tengah jalan kalian waktu kalian sedang menuju ke sini? Kata mereka, iya, kami kehilangan unta di tengah padang pasir dan kami dengarkan ada suara yang mengatakan, hai Quraisy, unta kalian di lembah itu, ambillah. Kami ikuti dan kami mendapatkannya. Maka tiba-tiba orang-orang Quraisy yang ada di kafilah ini bingung. Dari mana orang Mekah tahu ini? Sementara belum ada yang komunikasi, gak ada telepon, handphone bisa ngomong masa itu kan. Maka mereka balik bertanya kepada orang Quraisy di Mekah. Mereka mengatakan, dari mana kalian tahu informasi ini? Belum ada satu di antara orang kami yang masuk ke Mekah menyampaikan cerita ini. Maka mereka mengatakan dari Muhammad. Maka dengan itu Bapak Ibu sekalian, semua satu Mekah meyakini kebenaran kejadian Isra dan Mi'raj. Ini kenapa kita datangkan kisah ini? Supaya Bapak Ibu tahu tentang kedudukan sholat itu. Jadi ini satu kejadian yang spektakuler luar biasa gitu. Dan sholat ini bukan baru untuk umat Islam. Semua umat-umat sebelum kita juga ada sholatnya. Cuma mungkin mereka berbeda dari sisi jumlah, berbeda dari sisi tata cara dan bacaannya. Tapi mereka juga sholat. Kalau pernah dengar ada hadis Bukhari, Nabi Sulaiman alaihissalam pernah beliau asyik bermain dengan kuda-kuda di kerajaannya sampai beliau lupa sholat asar. Beliau lupa sholat asar, maka sebagai bentuk taubatnya kepada Allah SWT, beliau menyembelih kuda-kuda tersebut di jalan Allah, dibagikan dagingnya sebagai bentuk taubatnya. Nah itu berarti ada penyebutan tentang sholat asar. Ya. Jadi memang ada sholat-sholat yang dikerjakan oleh orang-orang sebelum kita. Cuma memang perbedaan mungkin di jumlah dan tata caranya. Ya. Karena pertama kali sholat diperintahkan Bapak Ibu sekalian itu 50 rakaat, 50 waktu malah. Ya. Dimana pada saat itu Nabi Muhammad SAW terima, pas turun langit ke-7 ketemu dengan Ibrahim AS, beliau tidak bicara apa-apa. Di langit ke-6 ketemu sama Musa AS. Dalam riwayat yang sahih dikatakan begitu. Lalu Nabi Musa bertanya, hai Muhammad, apa yang diperintahkan Tuhanmu untuk kaummu? Dia mengatakan 50 waktu sholat. Kata Nabi Musa, kaummu tidak akan mampu, mintalah keringanan. Maka Nabi SAW kembali kepada Allah, minta keringanan, diringankan 5 waktu. Jadi sisa 45 waktu. Kemudian lalu turun lagi, Musa tanya lagi, berapa? 45. Kata beliau, masih susah, masih berat buat umatmu. Maka minta keringanan. Minta lagi keringanan, dikurangi lagi 5. Terus begitu sampai sisa 5 waktu saja. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya awal disyariatkan sholat 50 waktu sholat, itu mungkin per 10 menit azan dan iqamah. Itu mungkin kita tidak bisa aktivitas yang lain ya. Ini termasuk jasa Nabi Musa alaihissalam, akhirnya cuma 5 waktu. Dan itu pun ada jaraknya, subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Dan kita tahu sholat ini sangat ringan. 5-10 menit maksimal. Kita sudah bisa menyelesaikan sholat tersebut. Dan dijadikan dia adalah tolok ukur dari semua jenis ibadah manusia. Kata Nabi SAW, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik, beruntunglah orang tersebut. Riwayat lain akan membantu amal-amal lain. Kalau dia buruk, maka rugilah dia. Dalam riwayat lain akan mengganggu amal-amal lain. Jadi kalau kita betul-betul menjaga sholat kita, maka kita pasti akan mendapatkan semuanya kesempurnaan dari sisi yang lain, ibadah yang lain maksudnya. Dan saya sering sampaikan di pengajian Bapak Ibu sekalian tanpa menggurui, setiap muslim kalau ingin memperbaiki apapun mulai dari sholatnya. Sholat saja dan fokus kepada 3 hal, yaitu tepat waktunya, kemudian tepat gerakannya, dan tepat bacaannya. Maka kita akan maksimal dan sempurna mendapatkan ya pahala daripada sholat tersebut. Selanjutnya perlu kita fahami Bapak Ibu sekalian adalah sholat itu komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi Bapak Ibu seperti lagi absen ya. Kalau saya biasa bahasakan itu absensi kita ya. Jadi kalau kita bayangkan ini, kalau kita kerja di satu perusahaan misalnya, contoh saja, kemudian tiap hari kita dipanggil oleh owner perusahaan tersebut 5 kali dalam sehari. Dan dalam 5 kali itu selalu ditanya, kamu perlu apa? Ada masalah apa? Saya pecahkan semuanya, saya akan berikan semua. Kira-kira seperti apa keadaan staf itu? Pasti dia akan sangat merasa senang sekali, karena satu hari 5 kali dipanggil, 5 kali itu juga dipenuhi semua kebutuhannya. Ada kesalahannya diputihkan semua. Nah itu ibarat sholat, karena kita seperti absen kepada Allah.
Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, antara sholat dengan sholat setelahnya, pembersihan dosa di antara keduanya. Jadi memang ini pembersihan dosa. Kita dari subuh ke duhur mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Di duhur dibersihkan lagi. Duhur ke asar lagi ada aktivitas, mungkin ada kesalahan juga dimaafkan lagi di asarnya. Begitu juga ke maghrib, begitu juga ke isya, begitu juga ke subuh lagi. Jadi dia memang ini adalah penentu daripada semua aktivitas kita. Dan ini pemenuhan kebutuhan luar biasa. Dan dijadikan antara azan dan iqamah waktu mustajab. Diterima semuanya. Bapak Ibu tinggal bahasakan saja. Mulai alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Minta apa saja. Allah SWT akan berikan. Itu waktu mustajab. Kata Nabi SAW, doa antara azan dan iqamah, salat wajib, tidak akan ditolak. Dan dalam berdoa Bapak Ibu sekalian, kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala mempertahankan nikmat itu jauh lebih afdal dibandingkan kita minta solusi dari permasalahan kita. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Misalnya kita lagi sehat, kita lagi melimpah harta, kita lagi segala macam lah lagi ada. Ini justru puncaknya harus berdoa. Karena berdoa di saat itu justru paling afdal. Ya, karena kita memohon agar dipertahankan kesehatan, agar dipertahankan kebahagiaan, agar dipertahankan harta. Ini justru puncaknya doa. Itu lebih afdal dibandingkan nanti ada masalah sakit baru minta kesembuhan. Lagi bangkrut, lagi minta supaya dilepaskan dari terlilit utang misalnya. Itu ini lebih afdal yang awalnya. Ini sering kami bahasakan kepada jemaah haji, jemaah umrah yang pergi bersama kami. Bapak Ibu sekalian, jangan merasa karena lagi melimpah nikmat lalu tidak butuh doa. Tidak, justru kita butuh doa. Dan kata Nabi SAW, kenali Tuhanmu di saat kamu lagi lapang, maka dia akan kenali kamu di saat kamu lagi sulit. Jadi sebenarnya kata kunci diterimanya doa pada saat kita lagi sulit, justru di saat kita sehat kita harus lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu semuanya berkumpul dalam masalah sholat. Ya, di sholat itu semuanya doa, dari doa iftitah sampai doa terakhir salam, gitu kan. Semuanya berisikan doa-doa. Jadi ini absensi. Jangan pernah terbebani dengan sholat tersebut, ya, karena sholat ini sebenarnya kebaikan buat kita. Karena Allah akan penuhi kebutuhan kita, kita akan mendapatkan keselamatan di akhirat, dan segala macam hal terbuka kebaikannya dengan menjaga sholat tersebut.